Selamat pagi Pak Lincin, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas visualisasi data A dengan anggota Stefani Vivian Tantio, Bob Prayitno, Vanessa Anggiawan, Fiksu Manggalananda, Dominik Miras Maradani, Chandra Divina akan mempresentasikan pembuatan beberapa grafik dengan menggunakan data dari Superstore. Jadi, chart pertama yang akan dibuat itu adalah slope chart. Subchart ini digunakan untuk memperlihatkan perubahan nilai dari satu periode atau status ke satu periode atau status lainnya. Sedangkan ada juga yang namanya bump chart. Bump chart ini merupakan perumuman dari slope chart ini. Misalnya di slope chart ini kita ingin melihat peringkat penjualan di setiap negara pada wilayah selatan di tahun 2017 hingga 2018. Pertama-tama kita akan masukkan order date ke columns dan sales ke rows. Kemudian kita ubah dulu jadi fit width agar dilihatnya lebih enak. Jadi di sini ada 2017, 2018, 2019, dan 2020. Karena yang diinginkan hanya tahun 2017 dan 2018, dan yang diinginkan itu adalah wilayah selatan saja, jadi kita akan tambahkan filter. Di sini order date ke filter, years, kita pilih tahun 2017, 2018 saja. Kemudian regionnya juga itu South aja. Kemudian seperti ini. Tapi yang ingin dilihat itu adalah setiap negara di selatan. Jadi kita tambahkan juga state ke details dan label. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Di sini kita bisa lihat nama dari negaranya udah ada di sebelah kanan sini. Kemudian karena yang ingin dilihat itu adalah peringkatnya, jadi kita ke segitiga yang di sini, quick table calculations, pilih rank. Kemudian ke segitiga itu lagi, compute using states. Sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi di tahun 2018 yang rank 1 itu adalah Florida, rank 2 itu adalah North Carolina, dan seterusnya. Kemudian kita ingin menambahkan rankingnya. Jadi kita ke sales, ke label, kemudian kita klik kanan juga seperti sebelumnya yang di sini. Jadi quick table calculations, rank, compute using states. Seperti ini. Kemudian kita ingin ubah penulisannya itu menjadi sebaris. Jadi Luciana 11. Seperti itu. Jadi kita ke label segitiga di sini. Kita mundurkan dan kasih spasi. Seperti ini. Akan tetapi untuk lebih jelas, kita ingin tambahkan di sebelum ranking ini tanda pagar. Jadi kita ke segitiga ini, format, numbers yang ini, custom, prefixnya pagar, dan decimal place-nya 0. Seperti ini. Karena di 2017 ini belum ada label untuk negara dan rankingnya, akan kita tambahkan. Jadi kita pilih setiap titik yang ada di 2017, klik kanan, mark label, always show. Seperti ini. Kemudian kita ingin ranking yang 1 itu di atas dan ranking yang 11 itu di bawah. Jadi kita klik kanan di sumbunya, edit axis,
kita reverse scale-nya seperti ini. Jadi dia udah di atas. Kemudian di sini sebenarnya terlihat ada beberapa garis yang terlihat seperti garis yang ini, zero line ini, dan garis-garis di sini. Untuk membersihkan garis-garis tersebut, kita klik kanan, format, kemudian kita ke lines, kemudian ke rows, dan grid lines-nya kita bikin none, zero-nya juga, zero lines-nya kita bikin none juga. Seperti ini. Kemudian kita ingin hilangkan sumbu yang di sini, jadi kita klik kanan, uncheck bagian show header. Seperti ini. Kemudian kita ingin tahun ini juga dia pindah ke atas. Jadi kita ke bagian analysis, table layout, advance, uncheck bagian ini, oke. Jadi dia udah di bagian atas. Kemudian kita juga ingin menambahkan highlighters. Jadi kita ke analysis, highlighters, state. Seperti ini. Jadi misalnya di sini kita ingin pilih Alabama. Kita bisa lihat dengan jelas hanya Alabama saja. Seperti itu. Untuk highlightnya bisa kita pindah ke bagian sini. Kemudian untuk bump chart itu kita bisa duplicate dari slope chart ini. Yang membedakan bump chart tadi itu adalah bump chart lebih umum, sehingga di sini tahunnya itu bisa lebih banyak. Jadi di sini kita bisa ubah filternya. Kita tambahkan 2019 dan 2020. Sehingga hasilnya seperti ini. Mungkin kita bisa tampilkan juga filternya. Sehingga untuk pemilihannya bisa lebih mudah. Seperti itu. Dan untuk highlightnya juga sama. Kalau Alabama bisa dilihat seperti ini. Jadi yang terlihat itu hanya Alabama. Selanjutnya adalah waterfall chart. Jadi waterfall chart ini digunakan untuk menunjukkan bagian per bagian secara keseluruhan. Jadi dia perbagian secara berurutan menjadi keseluruhan. Misalnya di sini kita ingin melihat bagaimana profit itu bertambah berdasarkan departemen dan kategori produk. Jadi pertama kita masukkan departemen ke kolom dan profit ke rows. Kemudian kita masukkan profit ini ke color dan kita juga masukkan profit ke size. Oh ya, kita juga tambahkan kategori ke kolom. Seperti ini. Kemudian di bagian yang size tadi sampel ini, kita tambahkan minus di depannya. Sehingga nanti ada bentuk seperti ini. Jadi dia yang profitnya tinggi, nanti dia jadi kecil bentuknya. Seperti ini. Kemudian kita ke quick table calculations, ubah dia
menjadi running total. Kemudian kita pastikan dia compute using across table. Kemudian kita ke analytics, kita tambahkan totals, row grand totals. Kita tarik ke sini. Nanti dia ada tabel baru di sini untuk menggambarkan total profit yang didapatkan. Kemudian kita ke sini, kita ubah tipenya menjadi gambar. Sini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Oh ya, di sini di bagian kategori kita bisa sort dia ascending ataupun descending. Tapi di sini kita maunya ascending dengan dia tuh didasarkan pada field profit. Seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan cara pembuatan visualisasi step lines dan jump lines. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan cara mengimpor data yang digunakan, yaitu data Superstore. Jika sudah, hal yang dilakukan yang berikutnya adalah dengan cara drag bagian department ke kolom dan juga kategori. Untuk pada bagian row akan di-drag bagian profit, sum profit. Lalu akan dilakukan pengaturan pada add table calculation, calculation type-nya akan diubah menjadi running total. Lalu untuk membuat visualisasi ini menjadi bentuk garis, akan dibuat mark-nya ini menjadi line, dan path-nya ini, line type-nya kita ubah jadi yang kedua. Untuk menambahkan grand total pada row yang sini, kita akan membuat analisis, lalu totals, dan show row grand totals. Untuk membuat tampilan visualisasi lebih menarik, akan di-drag bagian yang profit pada color, lalu colornya ini bisa kita setting. Contohnya, saya akan membuat ini menjadi sunrise, sunset, diverging. Oke, lalu kita ubah ini menjadi fit width. Kita close. Dan berikut tampilan yang sudah jadi. Kemudian untuk membuat jump lines, lakukan hal yang sama seperti cara membuat step lines. Bedanya adalah untuk path-nya, kita bisa ubah line type-nya menjadi yang tipe ketiga. Berikut hasil tampilan visualisasi dari jump lines. Setelah itu, saya akan menjelaskan cara pembuatan visualisasi spark lines. Yang pertama, untuk bagian kolom, kita akan memasukkan bagian order date. Dan ininya kita ubah menjadi quarter. Lalu pada bagian row, kita akan memasukkan kategori. Lalu kita akan menambahkan calculation baru, yaitu minimum sales atau min sales, yang memiliki rumus berikut. Window underscore min dalam kurung sum sales. Kita drag pada bagian row. Lalu kita juga akan menambahkan kalkulasi baru yang bernama maximum sales atau max sales yang memiliki rumus window underscore max dalam kurung sum sales. Lalu kita akan mengubah ini menjadi discrete. Kemudian akan dimasukkan sales pada bagian row, sum sales, dan akan dimasukkan kalkulasi baru yaitu bernama last sales. Last sales sendiri memiliki rumus sebagai berikut. Lalu kita drag. Kita akan membuat ini menjadi dual axis. Jadi caranya dengan right click pada last sales, lalu kita akan klik dual axis.
Dan pada bagian last sales-nya ini, kita akan membuat dia mark type-nya menjadi circle. Untuk pada bagian sales ini, kita akan bikin dia jadi synchronize axis. Setelah itu, kita akan setting edit axis ini, dan kita atur dia menjadi independent axis range for each row or column. Dan juga kita akan uncheck listnya bagian show header yang ini. Kemudian kita akan mengatur lainnya dengan cara kita klik format, lalu pilih lines. Nah, pada bagian row ini, grid lines-nya akan kita pilih jadi node. Lalu kita bisa atur ini, kita misalkan perlebar bagian kategori gitu. Dan untuk membuat visualisasi tampilannya menjadi lebih seimbang, kita akan buat ini menjadi VK. Lalu kita tampilkan. Berikut adalah visualisasi yang telah kita dapatkan. Saya Luke Paito dengan NPM 616200153 dari kelompok 6 materi pengayaan kelas visualisasi data A. Di video ini saya ingin membuat dumbbell chart sesuai dengan materi pengayaan yang tertera di IDE. Sebelumnya saya sudah menggunakan data Superstores, ya sama seperti yang tertera pada IDE. Kita akan menggunakan data Superstore. Kita akan langsung mulai saja dalam pembuatan dumbbell chart. Dan pertama kita akan membuat profit di kolom ini sebanyak dua ya. Karena sebenarnya kan di materi pengayaan ini dumbbell chart itu digunakan untuk melihat perbedaan profit di antara region West dan juga East, tetapi kita juga melihatnya berdasarkan kategori. Nah, karena kita menilainya berdasarkan kategori, East dan West itu hanya menjadi filter, maka kita juga akan masukkan kategori di dalam Go supaya menjadi perbandingan antara profit dan juga kategori. Di sini diminta juga bahwa satu profit ini kita menggunakan mark type-nya itu pad atau line, dan yang satu lagi pun kita menggunakan mark type-nya itu circle. Dan di sini saya akan langsung saja melakukan dual axis yang menjadi hasilnya seperti ini. Kita juga tidak lupa juga di materi pengayaan bahwa kategorinya ini kita ingin di sort dengan sort order-nya itu descending. Nah, descending-nya mungkin saya tidak terlihat ya di video. Saya mengubah ascending dan descending, tapi yang pasti hasilnya terlihat berubah ya. Ini yang ascending dan yang ini ada yang descending. Lalu kita juga tidak lupa untuk memasukkan filter region. Karena saya juga tidak tahu di video ini akan muncul atau tidak bahwa saya menggunakan filter region. Saya akan melakukan show filter di sini. Di show filter ini saya menggunakan East dan juga West sebagai regionnya. Kalau tadi di kategori itu kita menggunakan sort yang descending, di materi pengayaan ini saya ingin meng-sort regionnya ini dengan urutan ascending. Tapi sebelum itu kita perlu yang namanya melakukan atau memasukkan region ke dalam mark ya supaya bisa terlihat garis-garis, titik-titik dan lain-lain. Nah, di sini saya memasukkan region di pad. Nah, ini bertujuan supaya kita bisa melihat garis-garis perbedaan profit di region tersebut. Dan juga di profit juga kita tetap memasukkan region tapi cuma dibentuk color. Ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi sebenarnya kegunaan profit ini kita masukkan region ke dalam pad ini supaya kita bisa mendapatkan garis-garis yang ada ini, yang garis berwarna abu ya. Nah, untuk yang warna ini, yang region, ini bertujuan supaya bisa membedakan mana yang East dan juga yang West. Ya, seperti yang kita sudah lihat hasilnya seperti ini.
tapi kita ingin melakukan sesuatu terhadap region dan kita pengen melakukan sesuatu terhadap descending. Bisa terlihat dari simbol di sebelah kanan. Kalau untuk descending itu besar ke kecil, kalau ascending itu dari kecil ke besar. Bisa kita lihat juga bahwa hasil pengayaannya ini sama kurang lebihnya dengan yang ada di petunjuk, dan kita juga bisa melihat juga gitu di telepon dan komunikasi. Misalkan profitnya ini ada di 78612 ya untuk West, dan juga yang isinya ada 112969. Nah, garis abu ini yang menunjukkan perbedaan profit dari kedua region ya di masing-masing kategorinya. Sekian video dari saya tentang dumbbell. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dominiki Wirasmaradeni Chandra Devina dengan NPM 61621011104. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat simbol atau unit charts. Misalkan kita ingin membuat visualisasi tentang customer yang mengalami keterlambatan pengiriman berdasarkan region dan layanan kurir. Jadi pertama-tama kita drag dulu region ke bagian rows, lalu customer ID ke detail, dan di sini saya sudah membuat calculated field baru yang bernama late shipping, di mana calculated field ini menghitung selisih hari antara order date dan ship date, yang dimana jika order date dan selisih hari antara order date dan ship date itu lebih dari 14 hari, maka pengiriman tersebut dinyatakan terlambat. Lalu kita drag late shipping ini ke filters, dan kita pilih yang true. Nah, di sini sudah terlihat customer ID atau customer yang mengalami keterlambatan pengiriman di setiap regionnya. Nah, misalkan kita ingin mengganti simbol kotak-kotak ini menjadi simbol yang lain. Contohnya misalkan seperti simbol orang. Caranya mudah, kita ganti automatic ini menjadi shape. Lalu kita klik shape-nya dan pilih more shapes. Di sini di bagian select shape palette ini ada banyak sekali pilihan dan kita pilih yang gender. Lalu kita pilih yang bergambar orang ini. Di sini ada 3, namun saya pilih yang pertama saja. Lalu klik OK. Nah, misalkan di sini dapat kita lihat icon orangnya itu sangat kecil. Nah, kita bisa membesarkan icon ini dengan cara kita drag customer ID ke bagian size. Di sini tentu jelas size-nya akan berbeda-beda. Oleh karena itu, kita bisa mengedit size-nya dengan cara di sini kita bisa edit size. Lalu misalkan kita ingin besarnya sekitar segini. Lalu di bagian bar yang sebelah kiri ini kita samakan juga dengan yang sebelah kanan. Ini lalu klik OK. Nah, size-nya akan menjadi sebesar ini. Lalu misalkan kita ingin melihat customer ini memesan lewat layanan kurir apa saja. Kita bisa drag ship mode ke bagian color. Dan ternyata dari 3 jenis layanan kurir reguler air itu memiliki tingkat pengiriman yang dapat terbilang cukup lama, karena ternyata di sini ada cukup banyak, setidaknya ada 1 dari setiap region yang mengalami keterlambatan pengiriman jika menggunakan layanan kurir regular air. Lalu yang kedua, misalkan di sini kita ingin membuat visualisasi unit atau simbol chart juga, namun dengan menggunakan gambar, bukan dengan menggunakan simbol yang sudah diberikan oleh Tableau. Caranya mudah. Misalkan di sini kita ingin membuat sales versus profit untuk setiap departemen. Oleh karena itu, kita drag profit dan sales.
Di sini sales dan profitnya bisa disesuaikan, entah mungkin profit yang di bagian rows, sales yang di bagian columns, atau dibalik menjadi seperti ini. Lalu kita drag department ke bagian shape. Nah, ini akan menjadi tampilannya seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengganti bulat, kotak, dan tanda plus ini menjadi sebuah gambar yang dapat merepresentasikan setiap departemen yang ada. Di sini kan ada departemen furnitur, office supplies, dan teknologi. Caranya mudah. Pertama kita buka dulu file explorer kita. Lalu misalkan di sini saya sudah mendownload 3 logo seperti ini. Dan kita cari dokumen yang bernama atau folder yang bernama MyTableau Repository. Kebetulan folder saya yang bernama MyTableau Repository ini berada di file dokumen. Jadi bisa langsung kita buka saja. Lalu kita pilih folder yang shapes. Dan di sini kita bisa menambahkan sebuah folder baru. Lalu misalkan kita beri nama tugas. Lalu kita buka foldernya dan kita copy saja gambar yang tadi sudah di-download. Ada 3 seperti ini. Lalu ini kita close saja. Dan nanti kita kembali lagi ke Tableau. Kita pilih shape. Lalu kita pilih di sini yang di select shape palette ini. Kita cari folder yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini sudah muncul. Nah, lalu misalkan yang teknologi saya ganti menjadi gambar komputer, office supply saya ganti menjadi gambar seperti alat tulis, dan furnitur saya ganti dengan gambar logo yang berbentuk sofa. Lalu kita pilih OK. Dan di sini sudah terganti, namun karena kecil sekali, kita perbesar dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita ke departemen, drag ke bagian size, lalu di sini size-nya kita edit, dan kita besarkan dengan cara yang sama seperti tadi. Misalkan segini, lalu saya pilih segini, dan kita klik OK. Nah, gambarnya otomatis akan menjadi besar seperti ini. Demikian video penjelasan saya mengenai bagaimana cara membuat simbol atau unit charts di Tableau. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Marimekko chart dari data sebelumnya. Pertama-tama kita membuat dulu calculated field yang baru dengan namanya adalah sales for region. Ini adalah formulanya. Interpretasi formulanya sebenarnya mudah, jadi saya jelaskan aja secara singkat. Kalau misalkan kita membaca baris pertama, maka kita akan menghitung total dari region tersebut tanpa mempertimbangkan departemen, makanya departemennya di-exclude. Dan kalau misalkan kita baca baris kedua atau seterusnya, dan kita lihat baris tersebut memiliki region yang berbeda dengan baris sebelumnya, maka kita akan menambahkan total sales dari region sebelumnya dengan total sales region yang sekarang kita hitung, karena running total. Dan kalau misalkan region sekarang itu berbeda, sama dengan region sebelumnya, maka total salesnya akan sama aja gitu. Jadi ada 3 kondisi. Oke, sekarang saya akan masukkan sales for region itu di columns, dan kita masukkan salesnya di rows. Jadi sumbu X dan itunya region, sumbu Y-nya itu sales. Dan sales ini saya modifikasi dulu, saya akan quick table calculation-nya menjadi percent of total. Dan saya akan masukkan variabel-variabel yang akan dibutuhkan di marks-nya itu ya. Pertama adalah departemen dimasukin ke label, lalu region dimasukin ke label juga, dan sales dimasukin ke label juga. Dan karena sudah dimasukin variabelnya, kita modifikasi dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X, kita compute using-nya itu region, sesuai dengan namanya ya kan, sales for region. Lalu untuk sales-nya, kita compute using departemen. Jadi perbedaan di tingginya. Jadi semakin tinggi semakin besar. Jadi kayak furnitur lebih tinggi dibanding office supplies, berarti dia lebih besar untuk satu departemennya.
Dan selanjutnya di salesnya ini kita modifikasi quick table calculation ke percentage of total juga. Kita mau tahu totalnya berapa di persentase. Dan lihat ini hasilnya 0 miliar ya. Kenapa? Karena formatnya itu masih dalam miliar. Kalau kita ganti ke percentage baru dia sesuai. Dan dapat dilihat kalau misalkan kita jumlahkan 8,77 tambah 5,9 tambah 10, ini hasilnya nggak 100%. Kenapa? Karena kita tidak menghitungnya itu secara departemen, secara region. Kalau kita hitung secara region, barulah ditotalin 100 untuk satu buah batang vertikal ini. Oke, kita masukkan lagi salesnya karena kita ingin tahu salesnya berapa. Dan formatnya sudah benar. Kalau misalkan belum benar bisa diedit, yaitu dalam satuan dolar dan dihitung devaluasi dalam millions. Lalu selanjutnya itu kita butuh warna karena kita ingin membedakan masing-masing regionnya. Ini kan ada 4 batang untuk menyatakan masing-masing region. Kita masukkan aja region ke color. Dan selanjutnya yang terakhir kita ingin membuat size-nya makin lebar agar menjadi sebuah Marimekko chart. Dan kita mengevaluasinya adalah total sales per region tanpa mempertimbangkan departemen. Yaitu berarti kita harus mengexclude departemen, tapi kita menghitung sum of sales-nya. Jadi berdasarkan region-nya. Kita enter, kita akan mendapatkan variable attribute dan kita masukin ke size-nya saja. Oke, sekarang size-nya kita edit menjadi fix dan right. Jadi ini adalah tampilan Marimekko-nya. Belum selesai karena saya ingin mengedit labelnya terlebih dahulu. Jadi urutan labelnya itu adalah saya ubah region-nya itu menjadi paling bawah dan percentage total sum of sales-nya juga menjadi yang paling bawah. Jadi saya gabungkan, saya tambahkan kata off. Jadi selain kita tahu departemennya itu di mana, kita tahu nilai salesnya berapa, tapi kita tahu bahwa furnitur adalah 24% dari sentral dan seterusnya. Jadi kita tahu persentase dari satu region tersebut. Ini adalah Marimekko chart yang telah dibuat, warnanya sudah disesuaikan dengan masing-masing region dan interpretasinya bisa diteruskan lebih lanjut. Saya selanjutnya akan membuat video terkait animate visualization dan saya mengikuti yang ada di pengayaan, yaitu kita akan melakukan perbandingan sales dan juga profit ya. Tapi sebelum itu saya akan membuat perbandingan profit dan share-nya dulu, di mana saya akan memasukkan profit ini ke dalam kolom dan juga share ini akan saya masukkan ke dalam row. Dari sini sudah mulai terlihat ya ada titik-titik tentang profit share dan lain-lain ya. Nah, tapi permasalahannya cuma satu titik aja kan yang kita lihat gitu. Kita nggak tahu ini titiknya titik apa, dan kita ingin membuat juga bahwa korelasi sales and profit ini kita lihat juga dari masing-masing departemen. Nah, karena kita tidak tahu di departemennya ini apa ini titik ini, dan ini bentuknya juga titik ya. Saya memasukkan departemen ini ke dalam marks, tapi ke dalam marksnya ini yang color seperti yang ada di gambar ini, supaya kita tahu titik ini itu sebenarnya titik dari departemen apa. Dan sudah mulai bisa terlihat juga ya adanya terlihat ada 3 warna di masing-masing departemen. Tapi di sini pun cukup pusing ya dilihatnya karena tidak ada tulisan yang menunjukkan di departemennya itu apa aja ini warnanya. Maka dari itu saya juga membuat keterangan departemen di label juga supaya kita bisa tahu warna biru ini ada departemen apa, warna kuning ada departemen apa, dan warna merah pun ada di departemen apa. Nah, sekarang kita juga memasukkan filter region supaya kita bisa tahu bahwa kita menggunakan region apa gitu dalam filter ini. Dan di sini saya menggunakan show filter supaya bisa terlihat lebih jelas ya. Dan ini adalah kalau kita menggunakan central, ini kalau kita menggunakan east, ini kita kalau menggunakan south, dan ini hasilnya ketika kita menggunakan west. Tetapi selama ini kan kalau kita lihat ya lebih ke langsung transisi ya tanpa animasinya. Dan di sini kita ingin membuat supaya visualisasi datanya ini terlihat ada animasinya. Maka dari itu saya menggunakan format, dan di sini saya formatnya menggunakan animasi. Dan animasi sudah muncul settingannya di sebelah kiri dari tampilan tableau ini.
Dan untuk workbook defaultnya ini saya akan gunakan off ya. Dan karena ya ini kita ingin menggunakan animasinya ini hanya untuk di sheet ini saja. Jadi kita akan menggunakan lebih ke selected sheet. Nah, selected sheet ini animasinya kita akan melakukan on. Dan durasinya saya akan ambil yang speednya medium aja, yang 0,5 second. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa adanya animasi pergerakan-pergerakan dari visualisasi data. Ketika saya memilih sentral, saya akan memilih is, akan mulai ada kelihatan pergeserannya. Ketika saya lepas, lalu ketika saya ambil short, kelihatan pergeserannya juga. Ketika saya ambil west juga kelihatan pergeserannya juga. Dan ketika kita melihat all pun, kita melihat tadi transisi pergeseran animasinya itu seperti apa. Jadi penjelasan tentang animate visualisasi itu seperti itu. Terima kasih.